Shalom. Tanpa terasa sekarang udah bulan November. Sebulan lagi kita merayakan Natal. Habis Natal tahun baru. Wah, bukan suatu kebetulan kalau kita masih bisa dikasih kesempatan bisa merayakan Natal dan kita masuk tahun baru. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan baik, amin. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa baiknya kita nih manusia yang cuma diciptakan dari debu tanah gitu loh. Makanya kalau kita lihat begitu keagungan Tuhan luar biasa. Ya tadi pujian ini aduh indah banget itu pujiannya ya. Luar biasa gitu loh. Perkataan-perkataannya tuh. Aduh kalau direnungin aduh kita gak ada apa-apanya. Kecil. Seujung kuku pun gak ada kita ya. Jadi kalau kita lihat begitu ya luar biasa dahsyat ya. Nah bentar lagi ini berubah nih tempat ini nih. Ini pendeta muda Esra nih hebat nih. Kreatif orangnya gitu loh. Selalu dirubah begitu loh. Hebat saya bilang ya. Nanti ini diubah nih Natal nih. Nggak tahu nih temanya apa nih Natal nih ya. Gitu. Jadi saya percaya pasti ada sesuatu yang baru lagi. Amin. Di sini tadi saya lihat ada anak muda baru nih. Saya nggak kenal. Ini pemain drum sama pemain apa melodi ya. Hah? Oh anaknya aku. Iya. Saya nggak kenal. Tadi ketemu di jalanan ya. Itu saya turun mobil. Saya bilang wah ada anak muda baru. Gitu. Jadi dahsyat. Saya katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Dahsyat. Sekali lagi dahsyat. Nah, Tuhan kita dahsyat. Amin. Nah oleh sebab itu yuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita lihat nih keadaan sekarang yang tidak menentu, katanya COVID udah mulai lagi. Kita gak mau peduli deh, COVID mau mulai lagi kayak bagaimana kayak kita gak mau tahu deh. Pokoknya yang penting kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau kita mikirin fokus pikiran kita kepada COVID, hati kita selalu nanti gak tenang, selalu ribut terus, hati kita gelisah. Mau kemana-mana gak berani, bahkan ibadah pun nanti takut. Tapi kalau pikiran kita fokus kepada Tuhan bahwa kita mau ikut Tuhan. Untuk apa? Untuk masa depan kita, kehidupan kita ke sana. Jadi kita jangan pandang lagi lihat yang ke kiri ke kanan. Firman Tuhan katakan walau 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tapi kita hanya melihat saja. Nah iman ini masalah seperti itu. Yang penting kita waspada. Amin. Pakailah masker. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang boleh dari rumah ibadah, yaudah dah kita di rumah aja dah, enak lagi, nggak kolekte. Siapa tahu ada yang punya pikiran nggak kolekte lagi, nggak pakai ongkos lagi. Jangan kita punya pikiran seperti itu. Ayo kita cari Tuhan. Selagi kita bisa temui Tuhan, kata firman Tuhan begitu. Selagi kita bisa ketemu Tuhan, temuilah. Tapi kalau kita udah mati, kita nggak bisa ketemu Tuhan. Nah dalam hal ini ayo kita berlomba selagi kita masih hidup. Kita berlomba untuk mencari Dia yang menghidupkan saudara. Amin. Nah kalau kita lihat sekarang ini kita udah masuk November tanpa terasa dari dari Januari, Februari, Maret, April kita bisa lewati. Itu bukan kuat gagah saudara loh. Saudara bisa lewati 1 bulan. Bukan. Itu karena penyertaan Tuhan ada pada saudara. Kadang-kadang hal seperti itu kita tidak menyadari. Pokoknya nanti bulan depan ini. Tanpa sadar tuh kita tuh disertai Tuhan. Makanya roh Tuhan, roh kudus itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Pergunakan, saya selalu katakan pergunakan roh kudus yang ada dalam diri kita. Baik apapun pergunakan. Mau beli apa, mau pakai apa. Katakan, ajak, omong roh kudus. Amin. Nah, di sini ada 3 hal yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau? 3 hal. Nah, kita buka yuk 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-16, 17, 18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16, 17, dan 18. Siap? Oke, yuk kita baca bersama-sama. Sudah ketemu?
Ya, kita baca bersama-sama ya karena ayatnya pendek nih ya. Oke. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 hal inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Baik itu senang maupun tidak senang. Pokoknya dikatakan dalam segala hal. Mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi saya. Jadi kalau kita lagi bagaimana, tetap mengucap syukur. Lagi kagak ada ekonomi, tetap mengucap syukur. Kelebihan ekonomi tetap mengucap syukur. Tadi kita kesandung tetap mengucap syukur. Amin. Jangan cuma bagus-bagusnya aja. Ini Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi apapun kita mengucap syukur. Amin. Saudara mungkin dengar ya. Saudara kan pernah dengar gitu loh ya. Mungkinlah sering dengar gitu loh. Saudara kita. Setiap dia mau makan sesuatu, dia sebut apa? Apa? Gak pernah dengar. Kita yang gak pernah dengar. Kita mah kalau makan aja. Gitu loh. Sampai gak doa, lupa. Kalau cuma ada orang, udah deh. Entah kita sangkanya rohani. Udahlah gak usah doa. Mereka mau makan sesuatu. Atau mau minum. Atau mau naik kendaraan. Selalu bilang, gak pernah dengar? Bismillah. Kita kalah sama mereka-mereka. Dia selalu ingat. Walaupun Allahnya mereka dia gak kenal yang kayak gimana. Tapi dia selalu ingat. Kita kadang-kadang lupa. Mentang-mentang kita anak pilihan. Tuhan yang pilih saudara loh. Jadi kita lupa kadang-kadang. Mentang-mentang kita udah dipilih. Kita lupa. Sebenarnya kita harus, makanya di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi kalau kita lihat begini, betapa kita kurang jauh daripada mereka. Ada lagi. Mereka setiap pagi jam 5 ngapain? Allahu Akbar. Terus? Ya walaupun itu di berita begitu. Terus yang pada bangun-bangun, yang gak bangun. Kalau kita jam 5 bunyi klonteng jam 5 terus ngapain? Ambil selimut, tarik. Saya gak mengadili kenyataan. Hati-hati. Ini udah zaman akhir di akhir zaman. Kita masuk surga atau kita masuk neraka itu tergantung saudara. Jangan bilang Tuhan kenapa saya masuk neraka, kenapa saya gak masuk surga. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri kita sendiri. Kapan? Mulai dari sekarang. Jangan udah mau mati, baru. Jangan. Itu bisa terlambat. Bisa tidak ada kesempatan. Baru-baru ini saya baru pulang dari Bali. 4 hari saya pelayanan di sana. Ada keluarga yang bermusuhan 53 tahun. Yang bermusuhan. Bayangkan, seumur anaknya bermusuhannya. Kakak dengan adik. Bayangkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari kedua terjadilah pembasuhan kaki. Dan hari ketiga dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih diberi kesempatan. Kalau enggak, kemana? Saudara kita itu kemana? Kita kadang-kadang peduli enggak sih kalau kita ini udah diselamatkan. Tapi ada orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu loh. Terus kalau dia mati kemana? Kadang-kadang terpikir gak sama kita? Atau kita pikir, udahlah, apa salah dia sih?
Dia nggak mau sih, nggak mau bertobat sih, nggak mau ikut Tuhan sih. Selalu si terus. Tapi udahkah kita menginjilkan pada dia? Udahkah kita mengabarkan sukacita, kabar baik kepada dia? Sudahkah kita melakukan hal itu? Tuh. Kadang-kadang maaf, saya katakan maaf. Kita ini egois. Setelah kita dibaptis, kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan, siapa yang percaya dibaptis. Kita percaya, kita dibaptis, diselamatkan. Terus yang tidak dibaptis, Alkitab katakan siapa yang dibaptis diselamatkan. Yang tidak dibaptis tidak diselamat. Biarin. Nah, pengertian ini ayolah. Belajar, dan belajar. Akhir-akhir ini saya selalu konseling banyak. Kemarin kami ada konseling satu keluarga 5 jam. 5 jam Bapak, Ibu. Baru selesai. Baru bisa maafin. Maafin juga belum sempurna. Bayangkan 5 jam. Dari setengah 10 sampai setengah 3. Dengar berita dari sini, dengar berita dari sini. Terus. Kadang-kadang hati kita keras. Kalau sudah luka hati kita, waduh, kita melampaui lebih dari Tuhan. Nggak mau maafin. Sakit hatiku. Luka hatiku. Mau sampai kapan? Bukan. Memang gampang katanya ngomong untuk minta maaf. Tidak semudah loh. Seperti tangan dibalikan katanya. Waduh. Kalau bukan kuasa Tuhan, gak jadi. Gak jadi. Aduh. Saya ada video-videonya. Tapi saya gak boleh edarin pertobatan mereka. Aduh, benar-benar. Zaman sekarang nih udah mengerikan Bapak Ibu. Jaga hati. Alkitab bilang apa? Jaga hatilah dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan kita terpancar. Muka saudara lagi gimana ketahuan loh. Gitu. Amin. Amin. Jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa baiknya Tuhan kepada saudara dan saya. Oke. Ya, yang tadi yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ya. Berarti bersukacita ini terus menerus. Tidak cuma sekali. Bersukacitalah senantiasa. Berarti terus menerus. Bagaimana mungkin kita bersukacita? Kita sedang lemah. Kita sedang sakit. Tetapi Tuhan suruh kita bersukacita. Nih kita lagi napas ngap-ngapan disuruh bersukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Sukacita itu beda dengan kita senang. Kita gembira. Beda. Sukacita ini itu yang dari Tuhan. Kalau kegembiraan umpama kita dapat duit 1 juta. Dikasih 1 juta dari orang. Itu kita gembira. Duitnya habis. Udah gak gembira lagi. Duitnya udah habis. Tapi kalau sukacita ini datangnya dari Tuhan. Masuk ke dalam hati saudara. Dan sukacita ini saya katakan terus menerus. Tidak berhenti. Ada uang. Tidak ada uang. Tetap bersukacita. Itu yang Tuhan mau. Amin. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan ini. Di dalam suatu doa, di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemarin saya habis tadi pagi. Saya habis lihat itu di YouTube tuh ada satu kardinal dari gereja Katolik. Itu sudah dikubur 32 tahun, diangkat, mayatnya masih utuh.
Lalu saya lihat, perhatiin. Saya perhatiin, terus itu dikasih ceritakan tentang kehidupannya. Kehidupan mereka, kehidupan si uskup itu. Ada di YouTube, saudara lihat deh. Terus itu dia ceritakan bahwa kehidupannya bagaimana waktu dia dari muda sampai dia tua. Kayak begitu. Waduh, saya lihat. Aduh, saya bilang hebat amat ini uskup. Sampai mayatnya aja nggak mati, nggak habis. Masih utuh, bener utuh. Kalau kita ke Roma, itu di dalam gereja itu banyak mayat-mayat yang apa, rasul-rasul atau siapalah, pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya itu banyak yang pada masih pernah jasadnya masih hidup, bukan hidup pada bernapas, bukan. Maksud saya utuh. Kita bisa lihat, ini gereja, ini mimbar, di bawahnya ditaruh. Kayak gitu, pakai kaca. Kita bisa lihat. Kayak gitu. Banyak tuh. Kadang-kadang saya suka berpikir, luar biasa ya. Jadi kita mau lihat kehidupannya dia kayak apa sih. Kok bisa sampai utuh kayak begitu gitu loh. Nah saya kemarin tadi pagi atau tadi malam ya. Saya dengerin, aduh lah hebat amat ya. Dari muda hidupnya benar, hidupnya kudus, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang miskin. Dia korek-korek sampah, tempat sampah dikorek-korek. Diambilin itu karpet-karpet diambilin sama dia. Sampai dikatakan kardinal jangan ambil sampah-sampah di sini, nanti kalau ketemu jemaat gimana atau gitu. Enggak apa-apa. Buat saya enggak jadi masalah. Saya ambilin. Diambilin buat apa? Buat tutup, bikin rumah-rumahan buat orang miskin. Bukan rumah-rumahan, maksud saya rumah penghuni orang-orang miskin. Itu dibikinin rumah-rumahan, terus itu ditutup buat atasnya. Dia ke Afrika. Ya ampun. Luar biasa benar saya bilang. Itu loh. Jadi kalau kita lihat begitu, betapa kehidupan kita ini yang Tuhan mau tuh begitu hebat gitu loh. Nah, di sini cuma 3 hal yang Tuhan mau. Pertama itu bersukacitalah. Senantiasa. Kedua, tetaplah berdoa. Ketiga, mengucap syukur. Dalam segala hal. Cuma itu doang. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Yuk kita baca yuk. Kisah Para Rasul. (16) Ya, Kisah Para Rasul 16, kita baca ya bersama-sama ya. Ya. Ayat 22 sampai dengan ayat 26. Sudah ketemu? Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. Enggak usah gantian ya, biar bersama-sama pelan-pelan aja ya, jangan terburu-buru ya. Oke. 22, mulai. Siap. 2, 3. Banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka. 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkannya untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan belenggu mereka semua. Nah, ini kita lihat nih. Ini orang dimasukin penjara, di antaranya dimasukin penjara ini, di sini ada Paulus dan Silas yang dimasukin penjara. Dia bersuka cita. Paulus sama Silas bersuka cita. Dimasukin penjara bersuka cita. Kita nggak dimasukin penjara, kadang-kadang bersungut-sungut. Memang nggak selalu bersungut-sungut, tapi kadang-kadang. Saya katakan nggak selalu. Kadang-kadang kita bersungut-sungut. Contoh ya. Kalau kita ke restoran mau makan, pesen makanan. Tiba-tiba ada orang datang, itu orang datang diduluin gitu loh. Terus kita belum.
Wah, berubah dah. Karakter hidup kita berubah dah. Mbak, kenapa dia duluan? Kan sini tadi udah datang. Kadang-kadang kita tuh sebenarnya kalau kita lihat kita di restoran, contoh kita di restoran. Yang punya otoritas, yang punya restoran, atau kita yang mau makan? Halo, saudara pernah makan di restoran dong? Atau gak pernah makan di restoran? Enggak. Masa. Oke, warung deh, di warung. Kalau di restoran gak pernah, di warung lah. Kita makan di warung loh. Ya. Yang punya warung sama kita, yang punya otoritas itu siapa? Hah? Yang punya warung. Tapi kadang-kadang kita yang belagu seolah-olah kita yang punya otoritas karena kita punya uang. Gue mau beli loh. Waduh, gue mau beli loh. Kita kadang-kadang lupa dalam hal seperti itu. Somse. Kalau zaman dulu waktu saya muda bilangnya somse, sombong banget gitu loh. Belagu, baru juga segitu gitu loh. Nah, kenapa sih kita tuh gak bisa merendahkan hati? Paulus dan Silas contoh udah dikasih tahu, contoh dimasukin penjara, dia nyanyi. Dia bisa nyanyi, kita boro-boro bisa nyanyi. Hari ini kita ada dan besok kita gak ada pun, maksud saya uang untuk makan, udah kesel. Kenapa kita mesti kesel? Kalau memang kita gak bisa makan, puasa aja. Belajar puasa. Amin. Gak ada yang amin. Puasa. Saya seminggu sekali puasa. Seminggu sekali pasti puasa 1 hari. Saya bukan tebar pesona, bukan. Belajar. Kita tuh perlu belajar selagi hidup. Apalagi sama Pak Erastus. Belum lama sama Pak Erastus. Puasa 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah 1 hari saya itu puasa tuh ada di antara 5 itu. Pak Erastus demen banget puasa. Coba saudara ikutin Pak Erastus. Puasa mulu. Sampai kita bosen puasa. Tapi tugas. Saudara mau ikutin Pak Erastus, ikutin semuanya. Berpuasa puasa. Enggak mati. Cobalah sekali-sekali kita puasa gitu loh. Puasa Esther. Puasa Esther berapa hari? Hah? Puasa Esther berapa hari? 3 hari. Boleh minum? Boleh makan? Boleh minum? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Coba. Lakukan. Belajar melakukan. Kalau kita belum pernah, ayo lakukan. Enggak mati saudara. Saudara enggak makan 3 hari, enggak minum 3 hari, enggak mati, enggak. Jangan takut. Ntar gue kehabisan air dong. Gue mesti diinfus dong. Saudara jangan pikir seperti itu. Lakukan dulu. Ini matiin nih. Kedagingan kita matiin. Memang ini semuanya kedagingan yang ada di kita Tuhan yang ciptakan. Nanti kalau bilang, kan itu Tuhan yang kasih. Betul. Kita nafsu makan juga Tuhan yang kasih. Betul. Tapi jangan rakus maksud saya loh. Memang nafsu makan Tuhan yang kasih. Semua nafsu Tuhan berikan. Kepada kita, kepada saudara. Tapi saudara harus kelola nafsu itu. Jangan mentang, Tuhan yang kasih, tancap aja. No. Pelan-pelan. Kendalikan nafsu itu dalam kehidupan saudara. Baru saudara bisa ini. Bersukacitalah. Nah Paulus dan Silas ini sudah mati kayak begitu. Dalam melayani Tuhan. Lakukan. Gitu loh. Kan kita belajar dari sini dong. Dari Alkitab dong. Kebenaran dari Alkitab ini semua yang kita pelajarin dalam kehidupan saudara dan saya. Di luar dari Alkitab kita gak pelajarin. Kita belajar dari Alkitab. Nah ikuti. Orang-orang kudus di Alkitab itu bagaimana. Itu puasa Esther yang 3 hari.
Gak usah puasa 3 hari, sehari aja dulu. Dari malam gak makan, terus sampai sore dah. Kalau gak kuat sampai siang lah coba. Kalau saudara gak pernah coba dalam hidup saudara, bagaimana saudara akan merasakan bahwa kasihan ya orang itu ya. Kasihan ya orang itu. Kasihan banget susah ya orang itu. Mana kita punya rasa kasihan. Paling kita bilang, salah sendiri, kenapa gak mau sekolah. Ya kalau dia gak punya duit, saudara mau sekolahin. Saudara mau bayarin uang sekolahnya. Kan kagak juga. Kita cuma bisa bilang doang. Tapi kita gak tahu. Berapa banyak orang susah. Ya kan? Nah ini kita bisa belajar dari Paulus. Amin. Gak ada amin juga. Udah dah saya pulang aja. Tapi gak ada amin. Amin. Nah gitu dong, semangat. Kalau nonton bola saudara semangat banget tuh. Kayak saudara yang mau ngegolin. Padahal dia udah setengah mati. Kurang pinter tuh. Oper. Kalau nonton bola begitu tuh. Saya suka perhatiin orang nonton bola. Saya sih gak demen sama nonton bola, sorry. Saya bilang, aduh orang nonton bola tuh rada-rada dikit. Saya bilang begitu. Bola udah tendang, dilari-lari, diuber. Udah tendang, diuber-uber, dilari. Aneh saya bilang. Kasih aja tuh bola pegang seorang satu. Udah. Ya kan? Kalau saya begitu. Terus saya kalau nonton badminton. Saya panas dingin. Duduk. Makanya saya gak nonton. Maaf. Saya gak nonton. Saya lebih baik nonton yang lucu-lucu aja. Biarin deh tuh. Ntar dapat beritanya aja. Oh sini menang. Puji Tuhan. Udah. Kalau Indonesia lagi melawan itu. Ya doain aja. Tuhan berkati Tuhan. Biar berhasil. Indonesia. Tentunya dong. Kan kita orang Indonesia. Udah gitu. Saya kalau bisa nonton enggak. Makanya kalau ada pertandingan apa badminton. Enggak. Saya dulu hobinya mainnya kalau pertandingan tuh. Kalau main-main itu. Saya demennya basket. Saya paling senang olahraga basket. Kalau volley saya males. Nongkrong. Bola belum datang kita kagak pukul. Bengong. Gak suka saya. Gak suka. Nah kalau itu kan. Kalau basket kan enak tuh. Kita lari-lari juga kita pegang. Nah ini tendang. Ubar. Main bola. Udah gitu. Penonton itu kalau main bola. Bodoh sih. Ini sih. Aduh. Bukannya tendang. Enak aja. Dia udah sangat mampus. Tapi kita komentar. Itulah. Kadang-kadang kita berkomentar gampang, melakukannya sulit. Bahkan gak pernah kita melakukan seperti itu. Amin. Oke, yang kedua. Tetaplah berdoa. Nah, ini dikatakan tetap berdoa. Tadi di Efesus 6 ayat 18 dikatakan di dalam segala doa dan permohonan. Nah, doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di soal doa. Doa itu apa sih? Ayo, sekarang saya tanya nih. Enggak deh kalau meleset atau salah enggak kan enggak jual rumah. Ya, oke. Doa itu apa sih? Saudara kan suka doa gak? Kalau pagi doa gak? Doa. Doa tuh ngapain sih? Saudara bilang, aku tadi habis doa. Tuh, ngapain sih lu doa? Terus kita jawabnya apa ya? Gak ada yang jawab sih. Aduh, udah dah, aku pulang. Ya, aku pulang ya, maaf ya. Sampai sini aja khotbahnya ya. Ayo dong. Doa tuh apa sih? Nah begitu dong, jawab sayangku. Doa itu komunikasi kita. Doa itu kita berdialog dengan Bapa di surga. Jadi kalau namanya doa itu doa, dialog. Orang-orang percaya. Jadi dengan Tuhan, dengan kita. Jangan kita monoton. Tuhan, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Tuhan tuh pengennya berdialog. Ngomong. Jangan dia aja minta. Jangan. Dialog. Bisa kita ada masalah. Tuhan, saya ada masalah ini Tuhan. Omong, itu Bapak kita. Bapak saudara juga. Omong sama dia. Amin. Jadi katakan kita berdialog. Oke.
Di sini saya catat begini. Roma 10 ayat 9. Yuk kita buka, yuk kita belajar baca Alkitab deh supaya kita bisa ngerti. Yuk, Roma 10 ayat 9. Sudah ketemu? Yuk kita baca. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara diselamatkan. Saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan? Nah, kalau kita percaya kita diselamatkan, berarti itu karena pengakuan kita. Pengakuan saudara dari hati yang terdalam, mengakui. Ya, mulut kita mengakui, hati kita percaya. Nah, begitu juga hidup kita. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saudara mau hidup kudus, ngomong sama Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau hidup kudus. Tuhan saya mau bertobat. Tuhan juga pengen dengar suara dari kita. Masing-masing, ngomong. Setiap hari saya berdoa. Ampuni mereka Tuhan. Bangsa kami Indonesia. Dari Aceh sampai Irian Jaya. Biar mereka bertobat yang belum mengenal Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hanya dalam nama Yesus. Jangan sampai mereka jiwa-jiwa yang terhilang. Doain. Dia gak minta duit saudara enggak. Tapi saudara doain aja. Doain kagak. Boro-boro duitnya lagi. Kasian. Saudara punya saudara. Belum mengenal Tuhan. Doain. Aduh Pak, saya udah doain kali-kali. Segorin, kasih tahu. Tapi kagak tobat-tobat, kagak mau juga. Gimana Pak? Udah deh, biarin. Enggak juga, saudara doain. Belajar doain terus. Amin. Karyawan saya doain semuanya. Yang kerja sama saya. Biar dia selamat, dibukakan matanya, hatinya dibukakan, pikirannya dibukakan. Kasihan Tuhan, jangan sampai dia tidak mengenal Engkau. Begitu. Saya WA, ini selamat hari Minggu ada gambar Tuhan Yesus. Saya kirim ke teman-teman saya yang Muslim. Saya kirim. Jujur saudara. Pernahkah saudara kirim gambar-gambar Tuhan Yesus kepada teman-teman saudara yang Muslim? Jangan dong. Nanti tersinggung dia. Marah dia. Kadang-kadang kita tuh udah apa istilah, belum melakukan, tapi udah kasih jarak deh istilah. Udah dikasih, dan pokoknya istilah kalau kita mau jalan, sebelum kita jalan, kita udah kasih jaga-jaga. Lakukan. Ada 100 lebih loh saya setiap pagi. Justru lagi diajarin sama orang. Pak Pendeta jangan kayak begitu. Capek-capek pakai apa tuh brokes apa saya kagak ngerti deh. Saya bilang, aku belum ngerti. Ya nanti Bapak tanya sama anak-anak yang masih yang muda-muda Pak. Jadi Bapak masukin aja semua tuh nama-nama. Nanti 100 kayak berapa. Nanti kalau udah gitu. Nanti dia balesnya japri katanya. Enggak semuanya masuk ke situ Pak gitu. Oh begitu. Tapi saya belum lakukan. Saya gak ngerti. Kita kan jadul, kita kan orang tua jalan dulu jadul. Suruh belanja aja pakai Shopee kita kagak ngerti. Ini yang dipencet mana ya? Apa ya? Terus pesannya mau tambah ini. Udah deh gue mendingan beli di warung aja dah, beli gado-gado udah enak dah. Itu masalahnya. Nah, di sini dikatakan tetap berdoa. Jadi dengan kata lain, kita harus mengaku. Sekarang saya mau tanya, saudara mengaku enggak bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan saudara? Halo? Mengaku enggak? Nah, mengaku. Begitu juga mulut kita akui.
Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan, saya mau hidup kudus. Jangan pikir, aduh entar kalau kita buat dosa lagi, kita dosa dong. Jangan begitu. Itu iblis gangguin namanya. Kalau kita berani bilang, Tuhan saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar, saya bertobat. Kan saya selalu bilang, katakan itu setiap malam. Mau tidur, Tuhan saya bertobat. Begitu belajar. Saya juga masih belajar. Nanti juga di GBI Era Mas ini saya mau kirimin itu pendaftaran sekolah Alkitab dari BBCO. Udah mulai pendaftaran tuh. Ayo yang mau belajar anak muda, yang masih ini orang tua juga boleh, perempuan laki boleh. Enak, nggak bayar, sekolahnya juga nggak bayar. Jam 7:30 mulainya sampai jam 9, cuma 1,5 jam. Kadang-kadang memang ada tugas, jangan pikirin tugasnya lah. Udah merem aja soal tugas, merem aja. Nggak usah dipikirin tugas-tugas. Saudara mau bikin tugas kayak nggak bikin tugas kayak nggak ketahuan, orangnya ada ratusan. Tapi saya nggak ngajarin seperti itu. Justru saudara belajar, kalau disuruh kasih tugas, dilakukan. Tugas apa? Lakukan, bikin aja. Gitu loh. Belum lama bikin syair, Tuhan Yesus. Suruh kita bikin puisi ya namanya ya. Saya nggak ngerti puisi apa, pokoknya syair gitu. Syair tentang Tuhan Yesus. Saudara kan kenal Tuhan Yesus. Saya juga kenal Tuhan Yesus. Yang suruh bikin, ya kita bikin aja. Judulnya bikin sendiri. Kayak gitu. Yang baru-baru lagi misiologi. Nah, saudara dapat pelajaran-pelajaran baru, bagus-bagus. Tanpa sadar saya udah sekolah ini 11 bulan. Dan sekolahnya kurang lebih hampir 2 tahun. Angkatan pertama besok Desember pembaretan di Bali. Kayak gitu. Jadi belajar. Ini nanti saya mau kirim ke grup GBI Era Mas. Ayo yang mau belajar, nggak bayar. Tempat waktu saya mau masuk juga saya ngomong sama Bro Ones. Bro aku mau masuk ini. Ya kata-kata Bro Ones. Gitu. Ternyata bagus sekali. Ayo kalau masih ada waktu, berikan waktu buat Tuhan. Masih ada kesempatan. Amin. Nah oke. Ya. Lalu Yohanes 1:12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya diberi kuasa. Kuasa untuk berdoa. Mendoakan orang sakit. Mendoakan orang yang terjadi kayak tadi saya ceritakan. Pemusuhan. Perselingkuhan. Saudara bisa diberi kuasa untuk berdoa. Dahsyat. Amin. Gak ada amin lagi. Aduh lapar kali ya belum makan ya. Amin. Semangat dong, semangat. Ya, jadi ayo kita belajar. Jangan putus asa. Nah, saudara jangan baca-baca itu tuh. Tahun depan susah. Ini susah. Itu susah. Jangan terpengaruh kayak begitu. Biarkan itu hamba Tuhan yang berkata, saudara harus percaya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus ciptakan kita berarti kita diberi berkat. Amin. Itu yang saudara pegang. Jangan, kata pendeta itu, kata pendeta itu, kata pendeta itu. Saudara baca ini jangan yang begitu-begitu. Apa yang saudara masukkan di kepala saudara. Itu masuk dalam hati saudara. Keluarnya itulah. Tapi kalau saudara masukin yang bukan kayak begitu. Maaf ya. Saya sih gak percaya. Tahun depan ada begini. Ada beginian lah, ada begituan. Saya gak percaya. Saya percaya saya hidup, Tuhan berikan saya hidup. Tahun depan Tuhan tetap memberikan saya hidup. Kalau Tuhan mau panggil, silakan. Kita harus siap. Jangan mikirin nanti begini. Ayo siap-siap. Beliin makanan banyak-banyak. Jangan terpengaruh tentang hal itu. Kalau saudara seperti itu, iman saudara di mana? Katanya iman saudara percaya sama Tuhan Yesus. Saudara percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang ada kejadian kayak gitu, begitu-begitu. Tapi Pak kalau nanti kejadian, ya kejadiannya udah kejadian, biarin aja. Memang udah mesti terjadi. Kan firman Tuhan katakan makin ke depan, makin jahat. Udah tertulis. Tapi kalau pendeta ngomong begini, tahun depan begini.
usah. Nggak usah dipikirin, nggak usah masuk ke sini. Apa yang saudara masukkan ke otak saya masuk ke dalam hati. Keluarnya itu lagi. Jadi dia ketakutan, stres. Stres, sakit. Sakit, terus mati. Waktu saudara belum mati, jadi mati. Jangan. Amin. Nah, sekarang Yunus. Ya. Kita lihat, kita pernah dengar, nggak usah dibuka deh. Yunus. Kita tahu Yunus disuruh ke larinya kemana? Kemana? Tarsis, ya. Dia disuruh ke Niniwe, lari ke sana. Kalau kita lihat di situ, Yunus sudah disuruh ke sana, dia pergi ke sana. Kenapa? Karena Yunus mau tuh itu tetap aja tuh dibinasakan orang-orang itu. Egois. Enggak menurut apa yang Tuhan suruh. Biarin aja. Biarin aja Tuhan mau tunggang balikin, biarin aja. Gak ada kasihan. Akhirnya dia dimakan, masuk ke mana? Mulut ikan, di perut ikan. Nah, di perut ikan itu dia berdoa. Baru sadar dia berdoa. Baru dimuntahkan. Baru dia sadar. Dia pergilah ke sana. Nah, waktu dia pergi ke sana, masih kesel juga. Karena terjadinya pertobatan tidak jadi diidin sama Tuhan. Gitu. Kita kan maunya damai. Halo? Sekarang nih kayak Ukraina lagi ribut. Saudara setuju? Hah? Tidak. Ukraina itu tempat yang paling enak loh. Damai. Sukacita. Semua maunya ada. Enak. Daerahnya enak. Semuanya enak. Dibom. Sekarang hancur berantakan. Sekarang jadi lahan peperangan. Yang menderita siapa? Rakyatnya. Berapa ribu manusia udah pada mati di sana. Pernahkah saudara doain Ukraina? Nggak usah jawab. Itu dia jawab dari diri saudara sendiri-sendiri. Belajar. Peduli. Itu dia belum minta duit saudara loh. Belum. Kita tuh cuma, aduh Ukraina gitu. Tuhan kasihan. Kasihan Tuhan Ukraina. Doain. Tuh si Putin tuh. Yang haus kekuasaan. Doain Tuhan ampun dia. Serakah. Emang saudara pikir kalau nanti dicoba tuh nuklirnya si Putin yang hebat. Lempar kemari. Saudara aman. Indonesia aman. Era Mas aman. Aman. Kalau dia lewat di situ. Tuh rudalnya si Putin tuh. Jatuh di mana tuh? Oh klender, nggak apa-apa kita aman. Jadi abu saudara di sini. Betul, jangan main-main. Itu kan dia lagi mau hancurin Inggris. Inggris aja dia mau hancurin. Gitu loh. Doain, peduli dong saudara sama orang-orang kayak begitu yang lagi menderita. Itu banyak orang Kristen loh, Ukraina. Itu saudara kita loh. Saudara pada Tuhan. Mati begitu. Mati sia-sia. Belum lagi yang pada kabur-kabur. Menderita gak makan. Lapar perutnya. Saudara enak makan. Pakai arsik lagi. Makannya. Ya kan? Mereka belum bisa makan. Ajar. Amin. Ya, begitu ya. Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir apa tuh ya? Yang terakhir mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu ya. Nah, kalau kita lihat begini, mungkin saat ini apa yang ada pada kita diambil orang. Usaha saudara diambil orang atau saudara belum pernah usaha jadi nggak apa-apa lah saya diambil orang udah biarin gitu. Atau saudara jangan soal begituan deh. Soal ini aja deh. Soal yang gampang gitu gampang. Misalnya saudara punya motor saudara diambil orang, dicuri gitu loh. Itu apa tindakan kita?
Mulut kita kebun binatang. Keluar. Besok hari Minggu. Tuhan ampuni. Mulut hamba. Perkataan kotor hamba keluar. Ambil perjamuan kudus. Enak banget ya. Sebulan sekali kita terima perjamuan kudus. Waktu kita habis terima perjamuan kudus. Ada tulisan kan di firman Tuhannya. Kan kita bilang, buat sebulan ketemu lagi tanggal 1 atau tanggal berapa lah. Jadi ini kekuatan buat sebulan. Coba selama sebulan itu hidup benar. Perkataan kita, telinga kita. Ini telinga juga perlu benar nih. Yang gak benar jangan didengerin. Pikiran. Terus yang benar. Ini buat sebulan. Kalau saudara gak bisa jaga buat sebulan, jangan terima lebih baik. Jangan terima perjamuan kudus. Buat apa saudara terima perjamuan kudus? Belum sebulan saudara udah melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Hanya mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Roh Kudus. Percuma hamba Tuhan di sini, Bapak Gembala kita. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan terima perjamuan kudus, mari kita minta pengampunan dosa. Ampunin deh. Habis udah terima, diampuni sama Tuhan. Udah diampuni kita terima. Ini buat kekuatan kita sebulan. Keluar nih. Ada motor lewatin kita. Habis deh. Baru perjamuan kudus. Baru tubuh Yesus masuk mulut kita. Mungkin juga nyangkrang di sini nih. Belum sampai kemari. Nyangkrang di sini. Udah keluar. Apa itu yang diajarkan di gereja? Maka saya bilang, kalau saudara gak bisa terima ini. Terus sebulan saudara gak bisa jaga. Lebih baik saudara jangan terima. Saudara hanya cuma mendukakan hati Tuhan. Gak usah malu. Lebih baik aku gak berani deh. Aku belum bisa berani. Gak berani deh. Aku untuk sebulan aja aku gak bisa jaga. Hati-hati loh. Ini tubuh Yesus. Darah Yesus. Pak itu anggur. Betul. Tapi waktu didoakan. Kita angkat tangan oleh iman kita. Itu jadi darah loh. Dan tubuhnya waktu doakan. Itu jadi tubuh loh. Tubuhnya Yesus. Dipecah-pecah. Jangan memang. Kalau saudara terima ini dengan tidak benar. Yang saudara terima kutuk. Bukan berkat. Maaf. Saya terus terang berani berkata. Jangan main-main. Mengerikan. Hati-hati. Saya berani berkata. Karena itu penting. Ini kekuatan kita setiap bulan. Kita perjamuan kudus, kita terima perjamuan kudus. Kita ini kekuatan kita. Buat sebulan depan. Nah, sebulan depan itu apa yang Tuhan mau? Nih, 3 hal nih. Tetap berdoa. Mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Masa sebulan aja kita gak sanggup sih? Jaga makan tubuh darah Yesus ini. Terus kita buat sebulan. Makanya sebulan makan lagi. Kenapa perjamuan sebulan? Kenapa gak setahun? Kalau setahun mah udah pada gak tahu udah gimana deh, kagak ngerti dah. Kalau udah setahun mah saya kagak ngerti dah. Sebulan aja kadang-kadang. Makanya itulah tubuh Yesus diberikan sebulan buat kita kekuatannya sebulan. Sudah diperhitungkan kira-kira sebulan itu kita kuat. Jadi sebelum kita jatuh lagi, diberi kekuatan lagi. Itu loh tubuh darah Yesus itu. Muatkan saudara dan saya tentunya. Setiap orang yang terima perjamuan kudus diberi kekuatan baru. Begitu. Amin. Ya, jadi saya katakan, kalau ragu-ragu jangan terima. Kalau saudara gak bisa jaga buat selama sebulan, jangan terima. Jangan, aduh ntar aku ketahuan pendeta lagi nih. Aku berbuat dosa. Gak usah. Lebih baik saudara takut sama Tuhan. Daripada saudara takut sama pendeta, sama gembala saudara. Takutlah sama Tuhan. Amin. Ya, nah
Dalam Roma 8 ayat 28 begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah gunanya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ditambah dengan kekuatan tubuh dan darah Yesus. Kita jadi sempurna. Walaupun sempurna kita nanti kalau kita bertemu muka dengan muka. Sekarang yang kita lagi tungguin apa sih? Sekarang saya tanya, hidup saudara sekarang lagi nungguin apa? Ayo, hidup saudara lagi nungguin apa nih sekarang? Tungguin kematian? Gak mau rapture? Rapture dong yang kita tungguin. Halo? Kita hidup sekarang nih, jangan nungguin kematian. Ya kalau memang itu sampai mati sih gak apa-apa dah. Ini kan waktunya udah deket banget nih. Rapture ini udah mau deket banget nih. Ayo kita tungguin loh. Ayo supaya rapture kita berangkat bareng-bareng nih. Era mas kosong gerejanya semuanya rapture. Itu dong. Amin. Emang murah. Kemarin juga saya ada jemaat pemain keyboard di PD saya. Itu mamanya meninggal. Itu tuh saya datang ke sana, meninggalnya jam 12 siang. Saya datang sama istri saya sama teman lagi, satu teman istrinya saya. Kita langsung pergi ke rumah sakit duka di Cikini. Sampai situ jam 5. Persis sampai situ jam 5. Terus saya bilang, loh kok kagak ada orang? Kemana nih? Cuman satu tuh yang mati, saya bilang. Saya lari ke kamar jenazah. Pak, numpang tanya Pak, tadi jam 12 ada yang meninggal kan? Dari ICU. Oh iya ada Pak. Jenazahnya mana Pak? Ada tuh di kamar jenazah. Yuk saya lihat Pak. Saya lihat. Habis saya lihat, saya keluar. Pak, ini belum diurusin Pak? Belum. Tadi orangnya datang Pak. Habis datang pergi lagi Pak. Hah? Dari tadi? Iya ini gak balik-balik Pak sampai sekarang. Wah, saya balik ke mobil. Mam, telepon tuh. Di mana anak itu? Nggak tahu nyeli ngobrol. Anaknya cuma satu. Di ujung. Ini kamar jenazah di ujung. Lagi ngobrol sama pacarnya. Aduh kamu ngapain? Itu mama kan belum beresin dong. Pergilah saya ke kamar jenazah. Pergilah saya ke tempat orang yang ngurusin peti-peti. Ini semua. Berapa nih? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tukang petinya kesel. Kesel tukang peti. Gahar, mahal. Gahar tahu gahar? Marah tukang petinya. Saudara kita, tukang peti. Marah. Terus saya bilang, maaf deh Pak, dia kan gak ngerti. Saya bilang, tadi udah nanya kemari ketika gini. Ya, iya, tapi kan dia gak ngerti Pak. Namanya juga dia anak cuma satu-satunya gak ngerti Pak. Saya bilang, maafin aja. Terus saya bilang, udah sekarang kita mau lihat petinya. Tadi udah dilihat petinya. Siapa yang lihat Pak? Ini anaknya. Dia bilang gahar banget dalam hati gue. Ih orang kayak begini. Terus bilang, oh gitu Pak? Iya. Ya dia diam aja. Karena dia salah mungkin. Udah saya bilang ya udah kita ambil ini ambil. Semuanya ambil. Yang ini ambil. Ya ini aja. Petinya 5 juta aja. Yang 5 juta. Jangan yang 8 juta. 5 juta. Kembangnya 2 juta. Kembang 2 juta. Saya protes. Udah selesai saya bilang. Bu lain kali ke orang yang sesama kita seiman. Bu, lain kali maaf Ibu. Penjual petinya kurang ramah. Saya minta maaf ya Pak. Kata ibunya, saya minta maaf ya Pak. Terus itu bunga kemahalan Bu, 2 juta. Saya beli bunga ros satunya 1.000 perak. Saya beli 10, itu buat di peti. Saya bilang, bagus lagi bunganya. Bunga tangannya udah lenyek, udah lempet, udah agak ada artinya. Saya tempel-tempelnya itu kembang yang saya beli, saya bilang, bunga mawar. Tuh, Ibu lihat. Aduh Bu, saya bilang, kalau mau ambil untung kira-kira lah. Jangan kayak begitu. Saudara harus berani soal kebenaran. Jangan takut. Sekarang ini udah harus kebenaran harus ditegakkan. Ngomong. Berani. Saya gak takut ngomong, saya samperin. Jangan kayak gitu Bu. Kalau mau ambil untung. Boleh ambil untung. Tapi kira-kira kembang kayak begitu baru sehari udah loyo semua.
Itu saya bilang kembang tabur, Bu. Saya bilang gitu. Betul. Jadi saudara kalau lihat-lihat yang kagak benar, saudara harus berani omong. Jangan diem, oh, udahlah biarin deh, nanti jadi ribut. No, kita bukan pengen ribut, kita kasih tahu. Dia tanya, Bapak beli kembang di mana? Di situ. Ada langganan Pak? Ada. Langganan saya udah 35 tahun. Dari saya belum nikah sampai saya udah nikah. Tuh. Wah bagus sih Pak, bisa dapat murah bener. Kasih saya dong Pak alamatnya. Boleh. Kita kadang-kadang lagi susah, kita lagi susah. Orang nyari untung dalam kesusahan. Maklum deh ya, orang nggak kenal Tuhan ya. Kayak gitu. Hati-hati. Amin. Amin. Nah makanya kalau kita lihat seperti itu, ayolah kita berani melakukan. Jangan kita terus diam-diam aja, jangan. Lakukan. Padahal angkat peti kita udah kasih, tutup peti kita kasih, semuanya kita kasih, kita bungkusin duit semuanya. Gali lubang kita kasih. Akhirnya nyari tanah, saya yang cari kuburan di Menteng Pulo. Saya tanya ke tukang kembang, Mbak, adek, aku mau cari tanah dong sini, di mana? Oh Bapak mesti ke kantor, kantornya di mana? Seberang sono. Oh seberang sono, iya. Datanglah ibunya lari-lari. Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau cari tanah kuburan Bu. Bapak jangan ke sono. Jangan ke sono. Nanti Bapak ke sono disuruh kemari loh Pak. Oh gitu. Habis gimana? Nih cari ke sini. Cari orang yang namanya si Eko katanya. Ibu cariin dong Bu si Eko. Dicariin sama dia. Tuh ibunya lari. Ketemu Pak Eko, selamat siang Pak Eko. Saya bilang, selamat siang. Pak saya mau cari tanah kuburan dong. Terus ada gak? Ada. Katanya. Tapi agak di bawah ya. Iya. Oke kita lihat ke bawah. Dekat sampah. Tinggal satu. Aduh Pak, kalau bisa jangan kayak gini Pak. Yang bagusan dong. Ada. Yuk. Ini di pinggir jalan. Saudara tahu gak tanah kuburan berapa duit? Menurut saudara tanah kuburan berapa duit deh? Hah? Nggak tahu. Kalau dulu kan tanah kuburan mahal. Tahu gak tuh beli tanah kuburan berapa? 60.000. 60.000 sayang, 60.000. Udah gitu kagak bayar lagi kita, belum bayar. Nanti Bapak bayarin nanti ya. Kalau udah selesai 3 hari atau 4 hari udah selesai semua, baru kemarin. Nanti tinggal bayar buat 3 tahun. Jadi kurang lebih 180.000. Itu berkat siapa tuh tanah kuburan bisa murah? Hah? Gubernur saudara dulu. Siapa? Ahok. Gara-gara dia tanah kuburan bisa murah. Tadinya kan itu kuburan udah punya si A, punya si B, kosong punya si A, punya si B, si C, si D. Yang punya duit udah beli. Sejak Ahok jadi gubernur, gak angkat nggak boleh. Begitu. Kalau di Petamburan 100.000 saudara, tinggal saudara mau kubur di mana deh kalau mau kubur. Gak usah pusing. Murah. Amin. Oke, 3 hal apa tadi? Pertama apa? 3 hal yang Tuhan mau. 1. Kedua. 3. Nah, dalam segala lakukan hal ini. Kalau saudara mau lakukan ini, apapun yang terjadi, Tuhan pasti membuka jalan buat saudara. Amin. Kita tundukkan kepala.